Ya, vaksin merupakan salah satu bentuk ikhtiar manusia dalam menghadapi wabah. Vaksin juga merupakan salah satu jalan keluar untuk membebaskan kita semua dari pandemi COVID-19. Nah, pemerintah Indonesia berupaya menghadirkan vaksin termasuk dari berbagai belahan dunia untuk melindungi warganya melalui vaksinasi. Dan Indonesia juga ternyata termasuk salah satu negara yang lumayan cepat ya dalam menyediakan vaksin COVID-19 ini bagi seluruh masyarakatnya. Dan ini karena ada upaya kolaborasi antar lembaga pemerintah yang menjadi salah satu kunci bagi negara ini untuk bisa mendapatkan akses atas vaksin COVID-19. Lalu bagaimana perjalanan Indonesia dalam memperoleh vaksin dan sejauh mana negeri ini bisa memastikan bahwa produksi, distribusi dan juga ketersediaan vaksin COVID-19 di tanah air ini bisa berjalan dengan baik. Insight akan membahasnya bersama saya Desi Anwar. Program vaksinasi corona di Indonesia sudah berjalan hampir 3 bulan sejak dimulai perdana pada 13 Januari 2021. Indonesia masuk ke dalam 10 negara dengan pemberian vaksin corona terbanyak di dunia. Indonesia juga melakukan uji klinis sendiri hingga mempermudah Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mengeluarkan izin penggunaan darurat. Vaksinasi corona di Indonesia harus tetap dipercepat karena berpacu dengan perkembangan mutasi. Indonesia diharapkan bisa membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona dalam jangka waktu 15 bulan. Di tengah antusiasme masyarakat Indonesia mengikuti vaksinasi, stok vaksin COVID-19 terancam menipis pada April 2021. Pada bulan April hanya tersedia 7,8 juta dosis vaksin Sinovac, seperti disampaikan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Menipisnya ketersediaan vaksin COVID-19 pada April disebabkan pengiriman vaksin AstraZeneca melalui skema COVAX-Gavi Facility yang tertunda. Hal ini karena sejumlah negara di Eropa mengalami lonjakan kasus corona dan mengembargo vaksin AstraZeneca di India. Bukan cuma Indonesia yang kena embargo pengiriman vaksin, Korea Selatan dan Filipina, termasuk negara-negara yang terkena penundaan pengiriman vaksin yang telah dijanjikan di bawah program COVAX. PT Bio Farma tengah melakukan usaha percepatan dan penambahan kapasitas produksi vaksin COVID-19 dengan menggunakan fasilitas produksi gedung nomor 43 yang baru saja mendapatkan sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian, pada April 2021, diperkirakan stok vaksin COVID-19 di tanah air bisa bertambah menjadi 11,9 juta dosis yang mana sebelumnya 7,9 juta dosis vaksin. Keberhasilan pemerintah mendatangkan vaksin Sinovac sejak tanggal 6 Desember tahun 2020 lalu menandai kemampuan diplomasi Indonesia dalam mendapatkan stok vaksin di masa pandemi COVID-19. Pasalnya hampir semua negara di muka bumi ini tentu saja berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin yang dibutuhkan oleh hampir 8 miliar penduduk di bumi ini. Sejalan dengan itu, Bio Farma sebagai holding BUMN farmasi memastikan ketersediaan vaksin cukup untuk mensukseskan program vaksinasi nasional yang menargetkan 70% populasi di tanah air. Dan untuk membahas mengenai perkembangan pengadaan vaksin serta upaya mengakselerasi vaksinasi COVID-19 ini secara massal di Indonesia, di studio saya sudah ditemani oleh Direktur Utama Bio Farma, Honesti Bashir. Halo Pak Honesti, apa kabar? Baik Mbak Desi. Sehat selalu? Alhamdulillah sehat Mbak. Semua Pasti sehat sudah divaksin dong? Saya relawan. Relawan, ya salah Baru satu. dibuka datanya. Boleh dibuka datanya dan selama ini berjalan dengan baik ya, tidak ada efek samping yang dirasakan dan lain Ya sebagainya. so far lancar sih ya. Kita berharap juga ke depannya kan bisa berjalan lancar. Dan seluruh ini BUMN khususnya Bio Farma sudah
divaksinasi tentu saja Iya, ya. yang tertentunya yang bagian produksi kita prioritaskan karena mereka yang hari-hari terlibat dalam produksi ya, supaya mereka tidak terkontaminasi juga gitu. Iya, dan Ya. ini merupakan salah satu kalau bisa dikatakan cara kita mengatasi COVID-19 ya. Ya. Cara penting bukan segala-galanya tentu saja untuk mengurangi pandemi COVID-19 ini, tapi ini salah satu kita harapkan kalau 2/3 dari masyarakat bukan saja di Indonesia, tentu saja di seluruh dunia sudah divaksinasi, kita membentuk yang namanya itu herd immunity yang Ya. mudah-mudahan bisa mengurangi jumlah kasus COVID-19 ini, bahkan bisa membuat dunia ini akan jauh lebih aman lagi. Ya. Pak Honesty, Bio Farma ini sebenarnya kan sejarahnya kan cukup panjang ya. Kalau masalah vaksinasi ini pasti Bio Farma ya. Vaksinasi dan serum khusus untuk imunisasi itu sudah banyak dikeluarkan untuk measles, untuk TBC, untuk hepatitis dan lain sebagainya, dan juga produsen untuk internasional. Bagaimana ini perjalanan Bio Farma kalau tidak salah sejak pertengahan tahun lalu berdiplomasi bersama Menteri Luar Negeri untuk memastikan Indonesia yang tentu saja masih belum bisa memproduksi vaksinnya sendiri itu mendapatkan jatah vaksin. Bagaimana bisa cerita sampai keterlibatan sampai saat ini? Ya, terima kasih Mbak Desi ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang perjalanan untuk mendapatkan suplai vaksin ini, memang ini membutuhkan diplomasi antar negara ya. Karena memang vaksin sudah menjadi bahasa geopolitik juga. Dan memang kami sebagai perusahaan yang mendapat amanah dari pemerintah untuk bisa mencari akses vaksin ini, kita memang membuka komunikasi dengan semua pengembang vaksin yang sudah ada di listnya WHO. Ya. Kita melakukan pembicaraan dengan beberapa pengembang, salah satunya adalah Sinovac. Dan pada saat kita sudah sampai ke tahap deal, itu memang kita butuh diplomasi pemerintah, karena memang vaksinnya termasuk regulasi yang sangat ketat di kondisi pandemi ini. Harus ada diplomasi antar negara untuk memastikan bahwa memang vaksin yang akan diekspor dari negara pengembang ke negara destination itu memang akan digunakan untuk vaksinasi yang bagian dari program pemerintah. Untuk itulah kami sudah dengan Sinovac kita sudah melakukan pembicaraan mulai dari Mei 2020 ya. Dan kita diskusi panjang dengan mereka, kita lihat proses mereka, juga teknologi yang dipakai juga sangat familiar dengan kita. Dan untungnya kita juga pernah melakukan kerjasama sebelumnya dengan Sinovac, sehingga ini juga mempermulus komunikasi kita dan juga membuat mereka juga percaya bahwa Bio Farma juga merupakan satu perusahaan yang bisa memproduksi vaksin hasil tumbuhan mereka. Dan tidak cukup dengan itu saja, kita juga koordinasi dengan pemerintah dalam ini Kementerian Luar Negeri dan Kementerian BUMN ya, karena BUMN Bio Farma di bawah Kementerian BUMN, untuk melakukan tugas diplomasi karena menggaransi ya, menjamin sehingga memang prosesnya bisa lebih cepat. Kami yakin kalau seandainya hanya B2B antara kita dengan Sinovac, mungkin prosesnya tidak akan secepat ini. Jadi memang peran serta pemerintah dalam hal ini itu sangat berarti sekali. Kita melakukan kunjungan 2 kali waktu itu ke Cina, waktu itu ke Hainan dan ke Yunan, untuk memastikan bahwa memang suplai untuk Indonesia itu cukup signifikan. Dan alhamdulillah ya sampai hari ini kita sudah mendapatkan lebih kurang 3 juta dosis vaksin jadi yang sudah diberikan kepada nakes, dan juga kita mendapatkan kepastian suplai untuk 260 juta dosis ke masyarakat Indonesia. Untuk tahun ini ya? Untuk tahun ini. Ya, tapi kan ini masih jauh dari jumlah yang kita perlukan ya tentu saja kita, tapi pemerintah sendiri punya target akan memvaksinasi sekitar 181 juta orang pada akhir tahun ini, jadi tentu suplainya ini harus terus-menerus dipastikan ada. Tapi kembali ke ini, untuk edukasi kita juga. Sinovac ini hanya salah satu dari vaksin yang sudah di-approve daftar WHO. Di situ ada Pfizer misalnya, ada Moderna, ada AstraZeneca juga, ada Novavax, dan ada Rusia Sputnik, dan juga ada yang satu lagi dari China, Sinopharm. Nah ini apa yang, dari segi bentuk vaksinnya, karena setahu saya ini merupakan virus yang dimatikan lah istilahnya, sementara Pfizer dan Moderna merupakan teknologi RNA gitu dengan menggunakan DNA. Ini apa yang membuat proses dengan Sinovac ini selain tadi yang disebutkan menjadi utama lah untuk supplier bagi kita, karena kita lihat juga di belahan dunia lain mereka lebih banyak menggunakan Pfizer misalnya atau Moderna. Banyak pertimbangan sebenarnya. Satu memang dengan Sinovac ini karena memang teknologinya sudah proven ya, puluhan tahun teknologi yang inactivated ini sudah digunakan, dan juga hampir sebagian besar vaksin yang kita produksi juga berdasarkan platform ini. Ini juga satu pertimbangan kita, karena kita nggak tahu juga ekses samping kalau seandainya teknologi baru. Di samping itu juga masalah karakteristik produknya.
Sinovac ini memang karena dia disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius, itu adalah sistem distribusi yang sangat familiar juga dengan Indonesia. Beda dengan seperti Pfizer, dia sangat ekstrim, minus 70 derajat Celcius, tentunya kita akan mengalami banyak kesulitan. Pada saat itu nanti harus kita kirim ke berbagai pelosok di Indonesia. Dan Moderna juga seperti storage-nya itu. lebih Storage-nya sulit lebih, ya, apalagi lebih kalau sulit. Pfizer katanya harus minus 70 derajat. Minus 70 dan menggunakan jarum suntik yang berbeda juga, tidak seperti jarum suntik ya. Jadi banyak sekali kita mengadakan cold chain-nya, storage-nya, kita juga jarum suntiknya, dan pelarutnya juga karena dia sangat beku gitu kan. Nah, ini beberapa pertimbangan teknis di lapangan yang menjadi kriteria kita juga pada saat kita memutuskan untuk memulai dulu dengan Sinovac. Iya, tapi ini kan yang tadi 260 juta lah istilahnya sudah bisa digaranti. Tapi ini kan bukan berarti dengan produsen-produsen lain seperti Pfizer, Moderna tidak diteruskan. Ini ada upaya-upaya untuk, dan persisnya berapa kira-kira jumlahnya? Jadi sampai hari ini kita sudah melakukan berapa komitmen supply ya. Udah ada kontrak yang kita lakukan. Yang pertama itu dengan Novavax. Novavax ini adalah vaksin yang dari Amerika Serikat ya? Iya, dari Amerika Serikat. Dia menggunakan platform protein rekombinan, suhunya juga sama dengan Sinovac 2-8. Kita sudah mengamankan suplai 80 juta dosis. 87? 80 Oh, juta 80 dosis. juta dosis. Ya. Kemudian dengan AstraZeneca, dengan AstraZeneca ini ada dua mekanisme. Satu yang bilateral, di mana kita langsung dengan AstraZeneca global, itu 50 juta dosis. Dan ada yang multilateral, di mana lewat COVAX Facility. Ini adalah donasi ya. Gavi ya. Gavi ya, ini yang baru datang 1,1 juta awal bulan ini gitu. Nah, saya pikir sampai saat ini kita sudah mengamankan lebih dari 370 juta dosis ya, yang kita beli langsung dengan Sinovac, dengan Novavax, dan juga dengan AstraZeneca. Nah, di samping itu sekarang kita juga lagi bicara dengan Sinopharm dan juga Moderna, tapi adalah untuk kepentingan vaksin yang gotong royong, bukan vaksin untuk program pemerintah. Iya, jadi 360 juta 370 juta 370 juta. Tapi kan tadi disebutkan oleh Pak Honesti kita membutuhkan 426 juta dosis. Jadi berarti ada gap yang harus mau tidak mau kita penuhi. Kita istirahat sebentar Pak Honesti. Kita masih cukup panjang perjalanan kita mengenai COVID-19 dan vaksinasi ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya masih ditemani Direktur Utama Bio Farma, Honesti Bashir. Percakapan kita seputar proses akselerasi vaksinasi massal COVID-19 di Indonesia yang sekarang sudah masuk tahap gelombang kedua ya. Kita nakes sudah semuanya sudah divaksin dan sekarang adalah masyarakat yang untuk publik ya, lansia dan juga mungkin masyarakat yang bergesekan dengan publik, termasuk kita nih wartawan. Saya juga sudah divaksin nih 2 kali. Terima kasih dengan vaksin Sinovac. Nah, dari segi pengadaan tadi kita 426 juta itu sebenarnya yang kita perlukan ya untuk memvaksinasi seluruh bangsa Indonesia ini. Pada akhir tahun ini diharapkan 181 juta. Saat ini sudah ada istilahnya komitmen 260 juta khususnya dari Sinovac ya. Ini bisa lebih detail lagi mengenai pengadaan ini karena tadi disebut 3 juta ini yang sudah jadi ya dan sudah disuntikan lah istilahnya kepada nakes. Nah, ini apa peran dari Bio Farma untuk mengembangkan berikut lagi sehingga menjadi 260 juta ini prosesnya mungkin yang perlu dijelaskan Pak Honesti. Jadi yang memang ada 2 mekanisme juga untuk Sinovac ini. Satu memang yang 3 juta itu vaksin jadi kita impor dan tinggal suntik istilahnya gitu. Sementara yang 260 juta dosis ini adalah bahan baku sebenarnya yang nanti akan diproses menjadi vaksin jadi melalui proses produksi yang ada di Bio Farma. Jadi pada saat kita bicara dengan Sinovac itu, salah satu yang kita minta adalah masalah transfer teknologi sehingga kita tidak hanya sekedar impor vaksin jadi, tapi kita juga memiliki kemampuan untuk bisa memproses bahan baku yang diproduksi oleh mereka juga. Nah, kita punya kapabilitas untuk itu. Kita punya kapabilitas. Untuk itu akhir tahun kemarin ya, kami itu sudah memodernisasi dan juga membangun fasilitas baru untuk produksi itu. Sehingga April ini sebenarnya kita sudah memiliki total capacity selama setahun itu 250 juta dosis. Total kapasitasnya. Tapi tentu produksinya akan disesuaikan dengan timeline dari rencana kedatangan bahan bakunya. Dan ini ada timeline-nya? Ada. Sampai Maret ini kita sudah kedatangan 53 juta dosis bahan baku.
Dan Kalau bahan baku itu persisnya apa-apa saja dan dalam bentuk apa? itu dalam bentuk balek cairan itu nanti yang akan diproses di proses produksi kita untuk di filling untuk nanti menjadi vaksin jadi yang akan siap diberikan kepada masyarakat. Itu nanti akan dikemas dalam bentuk multidos. Jadi ada satu vial isinya adalah 10 dosis. Itu nanti yang akan diberikan kepada masyarakat di layanan kesehatan. Nah, ini suatu proses yang apakah cukup sulit atau sebenarnya karena Bio Farma sudah terbiasa membuat vaksin, tadi kan disebut ada transfer teknologi, ada hal yang baru yang perlu dipelajari dan juga apakah ada equipment yang harus diadakan atau dibeli atau dibangun untuk mengembangkan ini? Kita memang memodernisasi dan memperbaiki proses produksinya karena memang vaksin ini kan vaksin baru dan dia tidak memiliki semacam preservatif ataukah sebagai pengawet. Sehingga benar-benar kita menjaga dalam proses produksi itu tidak ada kontaminasi antara vaksin yang diproses produksi ini dengan luar. Jadi memang semuanya dibikin dalam sistem yang termodernisasi, ada IoT untuk memonitor suhu, cahaya, kontaminasi dengan luar dan segala macam. Sehingga proses inilah yang kita lakukan dalam setahun terakhir selama 2020 untuk memastikan bahwa proses produksi kita memang menjamin kualitas dari produk itu sendiri. Dan ini ada jaminannya lah istilahnya, ada best practices-nya dan selama ini tidak ada masalah ya, tidak ada yang... Karena ini diaudit. Jadi sebelum kita mulai produksi itu Badan POM mereka melakukan audit untuk memastikan bahwa selama proses produksi memang vaksin ini melalui proses yang sudah sesuai dengan standarnya WHO. Dan ini dilakukan oleh Badan POM sampai nanti mereka mengeluarkan yang namanya CPOB, cara pembikinan obat yang baik dan benar. Jadi sesuai dengan standar. Iya, kalau kita nggak memiliki sertifikasi ini, kita tidak akan pernah boleh untuk memproduksi vaksin tersebut. Jadi nanti vaksin dikembangkan oleh Bio Farma, samalah kualitasnya dengan yang dibeli jadi. Ya, sama persis. Ini sama ada persis. Implikasinya terhadap harga. Ini kan selama ini bagaimana? Mungkin salah satu konsideran Sinovac ini misalnya tidak semahal Moderna atau tidak semahal Pfizer. Ini dari segi harga dan juga dengan 260 juta yang dikembangkan sendiri, ini berarti per harganya juga pasti lebih murah dong. Iya, dengan kita produksi sendiri sebenarnya memang harganya lebih murah. Karena memang banyak hal yang kita hematkan. Beda kalau kita beli vaksin jadi, di mana semua biaya itu kan dibebankan ke kita gitu kan. Sebagai contoh, waktu kita beli vaksin jadi dari Sinovac itu harganya adalah rata-rata ya, setelah kita ada semacam free juga, $13,3 per dosis. Per dosis. Sementara kan 2 dosis. Kita dua. Setelah kita produksi sendiri, itu harganya bisa sekitar $10,3 per dosis. Jadi ada efisiensi sekitar $3 sebenarnya gitu. Sehingga memang harganya lebih terjangkau gitu. Taruhlah tadi Novavax gitu dan kita ada 80 juta nanti. Ini semua vaksin jadi Novavax atau sama skemanya untuk beberapa dibeli jadi tapi nanti ada yang dikembangkan? Di luar Sinovac, semuanya sekarang adalah vaksin jadi yang kita impor langsung. Ya karena memang dari sisi kapasitas produksi kita juga belum bisa untuk membuat semuanya. Kapasitas kita baru 250 juta dosis. Tapi mungkin untuk tahun depan kita akan nambah lagi kapasitas untuk bisa memproduksi yang platform teknologi yang lainnya gitu. Iya, jadi yang Novavax, AstraZeneca, Moderna semua vaksin jadi, tapi tentu juga dengan harga yang berbeda. Tapi cara handling atau penyimpanan dan lain sebagainya yang berbeda tentu saja kan ini. Untuk yang Novavax sama AstraZeneca itu sama. 2-8. Yang berbeda itu hanya yang platformnya mRNA karena mereka disimpan di suhu minus ya seperti Pfizer tadi minus 70, Moderna di bawah minus 20 derajat Celcius. Ya, ini kan untuk seluruh masyarakat Indonesia berarti kan akan dikirim ke daerah. Ya. Ini tadi kita pengadaan kira-kira paling tidak untuk akhir tahun ini kita masih aman. Ya. Tapi pendistribusiannya itu nanti bagaimana Pak Honesty? Karena kan harus memerlukan pertama ya standar yang sama seperti di laboratorium Bio Farma itu sendiri. Sementara mungkin kalau kita kirim ke pelosok-pelosok dari segi penyimpanannya, handlingnya dan juga SDM-nya yang harus dilatih. Sebelum kita melakukan distribusi, tentunya kita sudah komunikasi dengan Kementerian Kesehatan ya, baik yang di pusat maupun yang di provinsi dan kabupaten. Dari Kementerian Kesehatan mereka juga melakukan semacam audit ya terkait kesiapan dari provinsi ataupun kabupaten kota Muhammadiyah bahkan sampai ke Fasiankes ya terkait kesiapan mereka terkait untuk storage-nya sendiri. Ya memang kita akui memang tidak semuanya siap, tapi setidaknya ada standar minimal yang bisa memenuhi harapan.
Dan juga dalam ini kami dari Bio Farma dan juga grup kita Kimia Farma dan Indofarma, kita juga membantu untuk kesiapan storage-nya seandainya memang di daerah mereka memiliki kekurangan kapasitas. Tapi yang pasti semua itu adalah melalui standarisasi yang diberikan oleh Badan POM, dia ada sertifikasi. Selama itu sertifikasi artinya kita bisa digunakan untuk penyimpanan dan juga nanti untuk distribusi ke tingkat layanan yang lebih Dan kecil. ini berjalan. Dan berjalan terus ya. Berjalan terus. Ya. Pasti kan ada waste ya. Saya juga baca bahwa di luar negeri misalnya ada yang kadaluarsa dan lain sebagainya. Ini bagaimana, berapa persen dan juga berapa lama tahan itu yang namanya vaksin? Tentu beda-beda ya dari satu vaksin ke Ya, lain. selama vaksin ini disimpan sesuai dengan standarnya. Katakanlah kalau untuk vaksin yang Sinovac ya 2-8 dia disimpan pada kondisi yang sesuai dengan ininya, itu dari Badan POM sementara dikasih 6 bulan. 6 bulan. Expirednya ya, expirednya. Tapi Jadi bisa di kulkas lah sebenarnya. iya, kan, selama 2-8. 2-8. Tapi kalau saatnya di luar itu, katakan suhu ruangan tentunya ada batas. Seperti kan contohnya untuk yang Sinovac ini, kalau disimpan di suhu biasa, dia tuh hanya kuat sekitar 10-12 jam. Lewat dari itu, kalau udah terbuka misalkan, dia harus dibuang. Ini wastage-nya. Nah, ini sampai saat ini berapa yang wasted, Pak Honesty? Saya belum tahu pasti ya datanya karena itu ada Pasti di ada ya, kan, pasti ada. Makanya kalau kita lihat hitungan 426 juta dosis itu sudah diasumsikan ada 15% wastage yang kita siapkan. Jadi sebenarnya kan kalau 181 juta itu kan 362 juta dosis sebenarnya kan. Tapi karena ada wastage 15% sehingga 426 juta itu sebagai total yang kita siapin. Jadi ya lebih kurang 15% lah. Ya, kalau bisa jangan ada. Jangan ada wastage ya. Yang wasted. Kita istirahat sebentar lagi, Pak Honesty, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Insight with Desi Anwar, saya ditemani Direktur Utama Bio Farma, Honesty Bashir. Topik kita kali ini bagaimana memvaksinasi secara massal ya melawan COVID-19 di Indonesia. Dan terus terang kalau saya lihat juga dibandingkan dengan negara-negara lain, bahkan Indonesia ini surprisingly itu proses vaksinasinya itu relatif cepat, relatif on time, dan bahkan kalau kita lihat negara-negara tetangga dan bahkan di Australia itu masih tidak sesuai dengan jadwal lah istilahnya. Jadi salut juga ya upaya pemerintah untuk mengadakan vaksin ini dan juga melakukan vaksinasi terhadap masyarakat, karena kita perlu 2/3 dari masyarakat populasi untuk divaksinasi untuk menciptakan herd immunity. Ini lumayan aman, 260 juta semua ini di bawah payung Bio Farma lah istilahnya, tapi kan masih ada gap. Nah, di sini kalau tidak salah ada yang namanya program vaksinasi gotong royong ya, vaksinasi mandiri bekerja sama dengan pihak-pihak swasta untuk memenuhi gap yang dibutuhkan. Nah, ini mungkin bisa cerita sedikit Pak Honesty, perbedaan mendasar antara effort atau vaksinasi massal dilakukan oleh pemerintah dan vaksinasi gotong royong. Iya. Jadi memang salah satu kata kunci dari pembentukan herd immunity adalah kecepatan ya untuk memberikan vaksin ini kepada masyarakat. Nah, kita tahu sendiri kalau pemerintah kan tidak bisa sendirian ya. Artinya tidak hanya bisa sendirian dari sisi budget dan juga dari sisi pelaksanaan vaksinasi. Oleh sebab itulah dalam ini dibentuk ada kebijakan baru dari pemerintah untuk membentuk satu program yang namanya vaksin gotong royong. Sebenarnya vaksin gotong royong ini adalah vaksin yang memang segmennya adalah korporasi. Yang perusahaan mereka yang memberikan vaksinasi dan membiayai vaksinasi buat karyawan dan keluarganya. Jadi memang narasinya harus lurus. Pada saat Pak Presiden mengatakan bahwa vaksinasi itu gratis, ya semua masyarakat itu tidak membayar. Nah, dengan vaksin gotong royong ini juga masyarakat nggak bayar karyawan, tapi dibayarkan oleh perusahaannya. Tapi memang dari sisi kebijakan itu dari pemerintah menyampaikan bahwa jenis vaksinnya harus berbeda antara vaksin yang diberikan untuk vaksin program pemerintah dan vaksin untuk gotong royong. Jadi yang jelas bukan Sinovac, bukan AstraZeneca dan bukan Novavax. Ya, yang selagi kita proses yang tadi itu Sinopharm dan Moderna untuk menjadi Sinopharm dan Moderna. Sinopharm dari China, yang Moderna dari yang US. dari US juga. Ya. Dan ada juga beberapa jenis vaksin lain seperti Sputnik ya, dan juga CanSino dari Rusia, CanSino dari China juga, tapi juga masih proses ya, yang kita masih menunggu waktu dan juga kesiapan suplai juga dari mereka sebenarnya. Nah, pengadaannya itu sendiri bagaimana mekanismenya? Apakah masih sama di bawah Bio Farma lah istilahnya untuk pengadaannya, dan nanti bagaimana untuk memastikan bahwa ini semua istilahnya
well coordinated. Ini Ya. kan harus Ya. kepastian bahwa ini asli dan lain sebagainya kan juga harus diperhitungkan. Ya. Dari sisi koordinasi memang koordinasinya holding farmasi Bio Farma, tapi untuk memasukkan vaksin itu ke Indonesia itu kita juga kerjasama dengan anak perusahaan kita. Sebagai contoh Sinopharm itu adalah dengan Kimia Farma. Kimia Farma. Ya, artinya nanti Kimia Farma yang akan meregistrasikan ke Badan POM, nanti setelah mendapatkan emergency use authorization mereka akan melakukan importasi dari Cina. Ada batas jumlah yang Sekarang itu kita lagi minta komitmen mereka untuk sebesar 15 juta dosis sampai bulan Sinopharm. Juli, Sinopharm ya. Tapi tentunya juga nanti lihat kesiapan mereka juga kan. Kita masih berproses. Sementara untuk Moderna nanti kemungkinan Bio Farma langsung yang akan meregistrasikan, tapi ini juga masih proses negosiasi. Rencana kita akan memasukkan sekitar 5,2 juta dosis. jadi pemasokan ini hanya di bawah payung Bio Farma dan Iya, mungkin tapi Kimia swasta Farma. juga sebenarnya Tapi terlibat. swasta boleh Iya, mengadakan, Boleh. boleh mengimpor sendiri. iya. Ada Ada ini sekarang kemungkinan. satu vaksin juga yang lagi di proses uji klinisnya di Indonesia, itu juga dilakukan oleh swasta. Jadi nggak hanya monopoli BUMN, tapi memang karena kita sudah sangat terbiasa dengan industri vaksin ini, memang yang di depan adalah kita. Tapi saya lihat juga beberapa perusahaan farmasi swasta mereka juga sudah mulai. Ya, tapi untuk mencegah ini kan biasanya kalau di mana ada kesempatan pasti bisa aja kan orang mengadakan dan kemudian mungkin markup dan lain sebagainya atau menggunakannya untuk ya bahkan mungkin ada pemalsuan dan lain sebagainya. Apa yang kita perlu pastikan bahwa setiap vaksin yang diadakan itu ya memang jelas asal usulnya dan the real thing gitu asli, tapi juga penggunaannya, distribusinya juga jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ini kan dimulai dari registrasi ya. Jadi memang yang boleh meregistrasikan vaksin adalah perusahaan farmasi. Nanti Badan POM akan melakukan evaluasi terhadap semua dokumen yang diberikan oleh pihak yang meregistrasikan untuk menjamin bahwa memang vaksin ini safe ya, kemudian bermutu dan juga efikasinya bagus. Ini adalah dokumen-dokumen mutu yang harus dilengkapi. Kalau enggak Badan POM tidak akan pernah mengeluarkan izin. Nah, setelah ini nanti kalau seandainya dari holding farmasi nggak ada masalah kan. Kita udah punya sistem distribusi, QR code, IoT segala macam untuk memonitor distribusi vaksin ini sampai ke layanan sehingga memang pemalsuan tidak akan mungkin terjadi ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin kecuali dari asal usulnya mungkin Ya, sudah mencurigakan kan, Ya. bisa saja kita membelinya dari negara yang ternyata memproduksi mungkin menjualnya dengan harga lebih murah. Kalau harga nanti itu sebenarnya kan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ya harga akhir. Mungkin saya koreksi sedikit, bukan tidak mungkin, tapi kita melakukan berbagai macam upaya, termasuk penggunaan teknologi ya IT untuk bisa memonitor distribusi vaksin sampai ke pelaksanaan vaksinasinya. Seharusnya kalau melihat dari sistem yang kita bikin ini sangat kecil lah kemungkinan tuh ada pemalsuan kecuali dilakukan oleh oknum tertentu gitu kan. Tapi saya lihat dari beberapa yang pelaksanaan yang sampai saat ini itu masih berjalan dengan lancar. Semua vaksin yang diberikan kepada masyarakat itulah vaksin yang benar-benar terjaga kualitas dan mutunya. Disinilah pentingnya nanti perannya Badan POM ya nanti untuk memastikan bahwa produk itu benar-benar produk yang bagus. Nanti pada saat vaksinasi juga setelah terjadi itu juga ada namanya pekerjaan untuk pemantauan terhadap kejadian ikutan pasca imunisasi. Ini juga dimonitor nih. Nanti ada Komnas KIPI yang namanya untuk memonitor apakah kalau ada kejadian itu apakah akibat dari vaksin atau mungkin hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan vaksin. Iya, nah saya lihat juga kalau saya kan seperti vaksin jadi ada dalam botolnya itu kan ada QR code-nya lah istilahnya. Nah, ini jadi setiap vaksin itu, setiap file itu, setiap botol itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sertifikat yang kita miliki kan berkaitan dengan vaksin dengan QR code itu sendiri. Tapi misalnya begini, kalau vendor, apakah ada keterbatasan atau keleluasaan untuk memilih vendor-vendor di luar negeri itu sendiri? Karena ini kan yang bisa memastikan bahwa kita kan langsung dengan si pengembang. Langsung sama? Ya, kita tidak melakukan deal dengan broker di sini. Jadi itu memastikan bahwa memang kita mendapatkan produk yang bermutu sesuai dengan standarnya WHO gitu. Makanya dalam kondisi pandemi ini kita tidak pernah melakukan deal dengan yang namanya menginikan intermediate company di sana. Iya, kenapa saya bertanya ini kenapa? Karena semua orang, semua negara di seluruh dunia sekarang berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin dan tentu saja mungkin harus ada yang bayar DP atau harus antri dan lain sebagainya. Mungkin ada juga
dalam perjalanan waktu mungkin pembuatan vaksin dan kemudian penemuan ini kan harus diverifikasi semua Pak Honesti, Karena kan? ini semuanya sangat prosedural, Mbak. Jadi pada saat kita ingin memasukkan vaksin, katakanlah vaksin jadi, itu data yang mereka kirim ke kita itu ada data batch number namanya, yang dibikin diproduksi mereka di sana. Ya. Kemudian vaksin ini yang dikirim pun nanti sampai di Indonesia juga akan ada testing. Dilakukan juga testing apakah ini sesuai dengan deskripsi produk itu sendiri. Jadi saya pikir sangat berlapis dan kita semuanya itu diawasin oleh Badan POM. Kita harus melaporkan ke Badan POM setiap produk yang masuk, hasil testingnya, dan juga nanti sampai ke pelaksanaan vaksinasinya pun nanti dilaporkan juga apakah ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau enggak gitu. Iya, nah jadwal pengadaan untuk vaksinasi gotong royong ini sudah dibeli atau sudah ada komitmen atau tinggal menunggu barangnya datang atau bagaimana? Ini masih proses negosiasi seperti dengan si Sinovac itu juga karena sampai hari ini kan Sinovac ini belum memiliki EUA kan di Indonesia kan. Nah, jadi kita paralel dengan itu kita negosiasi masalah supply-nya. Kita juga lagi melengkapi dokumennya ke Badan POM untuk registrasi. Sinovac tadi berapa yang ingin 50 juta ya? 15 juta. 15 juta. Ya, sampai Juli ya target dan, kita. Dan Novavax? Novavax 80 juta. 80 juta. Itu untuk program pemerintah ya. Nah, itu prosesnya seperti apa tuh ya? Untuk yang Moderna ya, maksudnya? Moderna ini juga masih negosiasi karena kita juga masih ada beberapa hal yang terkait masalah klausal-klausal yang mereka mintakan ke kita. Itu yang kita masih diskusikan dengan mereka. Oke, praktisnya kira-kira mulai kapan bisa dilakukan kalau vaksinasi untuk yang gotong vaksinasi gotong royong ini kalau semuanya sesuai on schedule mungkin April ya, minggu ketiga, minggu keempat mungkin kita udah mulai bisa. Nah mungkin puncak-puncaknya mungkin sekitar bulan Mei, bulan Juni. Ya. Bulan Mei, dan datangnya akan April ini akan datang terbatas dulu. Setelah itu bertahap, mulai April, Mei, Juni, Juli. Saya pikir mungkin dari hasil diskusi selama ini kemungkinan datang dalam jumlah besar itu setelah Mei ya. April, Mei ini mungkin masih dalam kondisi terbatas gitu. Kita waspadai, tapi ini semua pasti ya, pengadaan ini pasti akan terrealisir. Kita tidak akan tiba-tiba, wah maaf tapi ternyata ada negara lain yang jadi khusus untuk Indonesia kita tunda dulu pengirimannya itu. Sampai saat ini yang binding agreement yang B2B itu kita bisa katakan bisa kita secure ya. Bisa secure. Ya kalau seandainya ada delay mungkin delaynya 1 bulan, tapi bisa dibalance oleh vaksin yang lain. Mungkin yang kita sedikit agak worry itu adalah yang dari COVAX Facility. Ini kan sifatnya donasi kan. Sifatnya donasi, tapi kan di situ hanya 3% sampai 20% dari kebutuhan. Ya, tapi kan nggak mungkin 20% kan. Tapi juga melihat juga dari kesiapan. Banyak juga negara-negara mereka juga belum siap untuk melakukan vaksinasi, sehingga alokasi itu bisa dipindah. Dan kemudian juga lihat juga dari kapasitas, seperti contoh sekarang kan, di India itu kan terjadi lonjakan yang positif COVID kan. Sehingga memang pemerintah mereka itu berusaha untuk menggaransi dulu kebutuhan dalam negerinya. Padahal India itu salah satu negara dengan kapasitas produksi yang sangat besar di dunia. Gitu. Ini mungkin kendala yang mungkin bisa mempengaruhi. Karena ini juga berlomba dengan virusnya itu sendiri yang masih ada dan bahkan terus bermutasi. Kita istirahat sebentar Pak Honesti, tapi kita akan segera kembali tetap bersama Insight with Desi Anwar. Bersama Insight with Desi Anwar ada Direktur Utama Bio Farma Honesti Bashir, dan topik kita kali ini mengenai akselerasi vaksinasi masal COVID-19 di Indonesia. Ini sangat penting, ini kita sudah tahun kedua, ini bulan Maret, ini persis ya 1 tahun kita sudah bergelut dengan yang namanya COVID-19, tidak kemana-mana ini kelihatannya. Bahkan kalau saya lihat di Eropa ini ada third wave, apalagi dengan virus yang baru ya, yang ternyata juga lumayan cukup mengkhawatirkan karena katanya lebih ganas, lebih cepat ini infeksinya dan lain sebagainya. Pak Honesti, ini pasti mencemaskan juga bagi Pak Honesti dari Bio Farma, karena kalau misalnya Eropa merasa bahwa wah perlu lagi nih lebih banyak lagi vaksin lebih cepat, ini para produsen tiba-tiba mengatakan tunggu dulu ya Indonesia ya, kita lebih memprioritaskan masyarakat kita sendiri. Ini bagaimana dari segi pengadaan? Ya mungkin dari sisi pengadaan kita sampai hari ini masih optimis ya. Semua komitmen yang pernah kita, yang B2B ya, yang kita lakukan dengan pengembang vaksin itu masih on schedule ya.
pertama kan sampai Juni ini kan kita masih heavy semuanya kan dari Sinovac. Ya, Dan ini ada 20 juta sekarang sudah didistribusikan. ya. Distribusikan. Nah, kemudian juga di bulan April ini juga akan ada lagi produksi berikutnya, release produk dikirim. Dan kita sampai Juni optimis yang dari Sinovac itu nggak ada kendala. Nah, kita berharap setelah Juni ini sebenarnya semua kejadian-kejadian tadi yang disebutkan di Eropa yang ada third wave di India Di segala India macam juga. ya. Ini juga Jadi negara-negara juga populasinya sangat besar. sangat mereka besar ya, melakukan. apalagi India dengan kapasitas produksi kan dan juga negaranya populasinya besar. Kita berharap mereka tidak melakukan semacam embargo kan, sehingga memberikan pengiriman ke negara yang butuh gitu. Tapi kita dengan diplomasi ya, dari kementerian, lembaga, kita juga menjaga komunikasi dengan mereka. Dan tadi juga saya sebelum ke sini juga kita diskusi dengan beberapa pengembang, mereka masih komit, masih tetap on schedule, karena mereka itu tidak hanya membuat di satu negara, mereka memiliki beberapa pusat-pusat produksi ya, center-center produksi yang menjamin nanti bahwa satu negara itu tidak hanya disuplai dari satu tempat gitu, tapi mungkin bisa disuplai dari beberapa tempat. Iya. Gitu. Dan so far vaksin yang didistribusikan ini masih bisa ya untuk melawan COVID virus yang mutan atau yang B117 itu. Iya. Yang dari B117 kita sudah cek ya ke beberapa pengembang, mereka nggak masalah. Nggak masalah ya. Sekarang mereka hanya masalah percepatannya aja. Mungkin yang perlu untuk kita lakukan studi lebih lanjut yang untuk yang strain virus yang ada di Brazil sama Afrika Selatan ya. Karena memang dari beberapa literatur yang kita baca dan komunikasi kita dengan beberapa pengembang vaksin itu sedikit menurunkan efikasi. Tapi dari beberapa pengembang vaksin juga sudah melakukan studi lagi untuk memperbaiki formulasinya, sehingga nanti memang ini bisa mengatasi semua strain virus yang ada. Tapi anyway menurut saya sih memang kecepatan vaksinasi ya, itu juga sangat penting untuk mencegah terjadinya mutasi virus tadi. Gitu. Masalah efikasi ini juga mungkin perlu dijelaskan ya, kan kita sudah lumayan ya beberapa bulan ada di menggunakan Sinovac dan juga mungkin di beberapa negara sempat ya. Dan ini bagaimana? Kalau kita bicara mengenai efikasi di antara vaksin-vaksin ini semua, yang mana yang paling efektif atau apakah ini kita tidak perlu merisaukan masalah efektivitas vaksin? Ya satu sebenarnya dari WHO kan sudah mengeluarkan kriterianya kan. Vaksin yang boleh diberikan kepada masyarakat adalah dengan efikasi minimal 50%. Dan semua yang sudah melakukan uji klinis kan ketahuan kan. Pas kita melakukan uji klinis tahap 3 itu ketahuan berapa efikasinya. Tapi angka ini sebenarnya nggak bisa dibandingkan. Jadi katakanlah ada vaksin A dengan efikasi 90%, apakah dia lebih bagus dari vaksin B yang 75%? Ya. Karena kita lihat banyak variabel yang terlibat di sana. Satu mungkin dari segmentasi relawannya. Contoh, di Brazil itu kan semua relawannya adalah tenaga kesehatan yang tiap hari mereka berhadapan dengan terekspos. Beda dengan yang di Amerika mungkin adalah publik yang lebih disiplin. Gitu, kan. Atau yang mungkin di Bandung kemarin yang lebih beragam. Lebih beragam ya, tingkat pendidikan segala macam, tingkat ekonomi. Tapi yang penting yang kita pegang adalah kita bisa memenuhi standar minimal atau di atas standar minimal yang diberikan oleh WHO. Tapi so far ini kan nakes kita kan sudah divaksinasi ya, pengamatan Pak Honesty, bagaimana responsnya? Apakah antibodinya meningkat? Apakah ada sesuatu yang mungkin red flag lah itu? Atau kelihatannya semua bagus? Dari data yang kita dapat ya update dari Kementerian Kesehatan, sekarang angka nakes yang terpapar itu turun. Gitu ya. Jadi itu membuktikan bahwa memang ada benefit ataupun efektivitas dari vaksin ini terbukti. Dan juga kalau kita lihat sekarang kan angka yang terpapar kan juga udah mulai turun ya. Ya mungkin tidak hanya masalah vaksin ya, tapi juga kesadaran orang untuk lebih disiplin. Tapi kami optimis ya, kita monitor terus perkembangannya karena memang kita tes itu. Selama tes kan ketahuan, uji klinis ketahuan pada saat vaksin diberikan 2 dosis, 14 hari setelah dia diberikan dosis kedua itu adalah optimal dari antibodinya dan itu kita udah tes. Dan itu juga ini juga sangat bagus di atas 95% ya. Di atas 95%? Iya, antibodinya muncul. Antibodinya muncul dan ini bisa memproteksi dari mungkin dampak yang lebih fatal lah istilahnya terhadap COVID. Tapi apakah bisa mengurangi ini infectiousness atau bisa itu memang sebenarnya gini kan vaksin itu kan untuk memprotek gitu ya, untuk memprotek sehingga kalau kita data protek kita kan tidak akan terkena penularannya ataupun mengurangi gitu kan. Kalau seandainya terkena pun gejala ringan. Nah kalau seandainya herd immunity sudah terbentuk, artinya semua orang kan sudah terprotek gitu kan, sehingga dia tidak akan diinikan sehingga virusnya juga akan terhenti dengan sendirinya. Gitu. Jadi itu 2 minggu setelah dosis kedua. Ya.
Jadi makanya kita selama orang belum dapat dosis kedua ataupun belum 2 minggu kita masih berharap mereka itu tetap disiplin. Ya meskipun memang terus disiplin ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang merasa udah dapat vaksin pertama, dia udah mulai ini kan, udah mulai merasa udah sehat ataupun Kita perlu udah cek nggak terproteksi. antibodi kita setelah divaksin 2 minggu ini untuk memastikan bahwa memang ada Sebenarnya reaksi bisa positif? saja dilakukan pengetesan seperti itu, tapi memang nggak boleh sembarangan ya, karena memang yang sekarang ini yang ada kriteria standar WHO untuk pengetesan antibodi itu hanya netralisasi. Dan netralisasi itu nggak semua pihak atau lembaga di Indonesia punya. Setahu saya hanya Balitbangkes dan lembaga Eijkman yang Tapi punya. 95% bahwa memproteksi setelah 2 minggu vaksin dosis kedua ini didapatkan dari Dari mana? uji klinis tahap 3 yang ada di Bandung. Ya, jadi semua relawan itu kan kita setelah dia mendapat vaksin yang kedua, 2 minggu kemudian atau maksimum sebulan kemudian itu kita ambil darahnya. Karena kita udah punya angka pembanding ya. Sebelum dia disuntik itu udah ada berapa antibodinya. Nanti setelah 2 minggu setelah vaksin kedua itu dites lagi. Itu kelihatan bahwa ada kenaikan dari antibodi. Makanya vaksinasi ini sangat penting. Sangat penting ya. Harus kita lakukan dan kita juga harus bisa mencapai target ya. 2/3 untuk menciptakan herd immunity. Targetnya 15 bulan tapi sebenarnya kalau lebih cepat lebih baik ya. Kalau kita bisa 1 juta per hari aja itu kita bisa 12 Idealnya bulan. 1 juta per hari ya. Sekarang masih mungkin hanya 300 500 ribu. Udah mulai menuju 500 ribu. Sudah mulai. Tapi sebulan yang lalu masih 100 ribu. Jadi sekarang sudah ada peningkatan. Kita istirahat sebentar, masih ada satu segmen lagi. Jadi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Anda bersama Insight with Desi Anwar. Topik kita kali ini mengenai akselerasi vaksinasi masal COVID-19 di Indonesia. Saya ditemani oleh Direktur Utama Bio Farma, Onesti Bashir, dan topik kita ini sangat penting untuk kita simak karena di sini juga merupakan edukasi ya dan juga pencerahan apapun mengenai vaksin yang sekarang ini sedang diberikan secara massal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, Pak Onesti, memang saat ini kita masih bergantung pada tentu saja kerjasama dengan luar negeri. Kita membelinya, mengadakannya dari negara-negara lain, produsen negara lain. Tapi kita juga tahu bahwa sebenarnya Bio Farma ini sejak dulu jago lah istilahnya dalam memproduksi vaksin. Jadi sudah yang memiliki SDM yang handal untuk itu ya, dan juga memiliki peralatan dan lain sebagainya yang bisa sebenarnya memproduksi vaksin. Nah, kita juga memiliki lembaga Eijkman yang dengan tentu saja dengan lembaga-lembaga institusi akademis yang lain itu menciptakan yang namanya vaksin merah putih. Ini dengan protein rekombinan kalau tidak salah. Ya, di Eijkman. Jadi mirip-mirip yang Novavax itu yang kita akan mengadakan. Mungkin bagaimana? Karena setahu saya sekarang yang di merah putih ini sudah hampir tahap terakhir, istilahnya sudah siap untuk diuji klinis. Ini kerjasama dengan Bio Farma nanti dalam pengembangan berikutnya? Jadi memang ada di bawah inisiasi dari Kemendikbud BRIN ya. BRIN. Iya, kita tuh memang ada konsorsium untuk pengembangan vaksin merah putih. Di sini ada beberapa pihak terlibat ya, seperti ada lembaga Eijkman dan LIPI, dan juga ada sekitar 5-6 perguruan tinggi ya. Ada ITB, Unpad, Unair, UGM dan UI juga bersama-sama. Nah, masing-masing lembaga ini mereka mengembangkan vaksin merah putih dengan platform yang berbeda. Nah, contohnya tadi lembaga Eijkman dia mengembangkan yang protein rekombinan. Unair dia mengembangkan 2 platform yaitu adenovirus dan inactivated. ITB dia mengembangkan inactivated dan juga mRNA, dan juga UI atau LIPI dia DNA. Jadi masing-masing berbeda. Nah, terakhir nanti memang kalau seandainya seed vaksin sudah ada, bibit, itu tugas mereka tuh membuat seed vaksin sebenarnya. Kalau seed vaksin sudah ada, nanti diserahkan ke industri seperti Bio Farma untuk nanti dilakukan mulai dari preclinical trialnya sampai nanti ke clinical trial dan produksinya dan juga ngurus izinnya. Sampai sekarang yang tercepat mungkin lembaga Eijkman ya. Mereka tuh udah sampai ke tahap udah finalisasi dari seed vaksinnya. Kita berharap di Maret ini sudah ada, atau mungkin Maret April gitu, dari Eijkman sudah menyerahkan seed vaksinnya ke Bio Farma. Nanti kita akan proses itu untuk
hulu ke hilirnya, drug substance sampai kepada downstreamnya, proses produksinya. Coba mungkin tahap-tahapannya dan kira-kira timelinenya supaya kita tahu ya, Iya. istilahnya siapa tahu mungkin kita memang sangat memerlukan dengan waktu yang lebih awal ya. Ya, vaksin jadi yang tahapannya itu setelah kita dapat vaksin dan diperbanyak nantinya, kita akan segera melakukan preclinical trial. Ini ke mamalia biasanya. Kalau saat ini selesai, kita masuk ke uji klinis tahap 1. dengan manusia. Dengan manusia, tapi adalah untuk lihat faktor safety-nya. Apakah vaksin ini memunculkan faktor safety-nya dari setelah diberikan ke manusia? Itu volunteer atau? Volunteer, semua volunteer. Clinical trial ini 1, 2, 3 itu volunteer. Mirip dengan yang clinical trial Sinovac pada tahun lalu Iya, atau? itu mirip. Itu tahap 3 kan. Tapi kita mulai dari nol nih, dari clinical trial tahap 1, tahap 2, tahap 3. Itu setiap trial berapa lama? Dalam kondisi pandemi ini mungkin kita bisa lakukan paralel ya. Artinya 6 bulan rata-rata biasanya, tapi ada interim report yang bisa digunakan sebelum kita maju ke tahap berikutnya. Jadi seperti contoh yang clinical trial tahap 1 ini mungkin 6 bulan, tapi setelah 3 bulan nanti muncul interim report bagus, kita boleh mulai untuk tahap 2. Berapa orang? Ada peningkatan jumlah? Pasti ada. Rata-rata biasanya untuk tahap 1, tahap 2 ini mungkin sekitar 50 sampai 100 orang ya, tergantung kondisi ya. Tapi nanti tahap 3, nah tahap 2 itu adalah untuk melihat faktor immunogenicity-nya, apakah muncul antibodi apa enggak. Nah tahap 3 ini ada konfirmasi dari tahap 1, tahap 2, tapi dengan jumlah relawan yang jauh lebih banyak. Biasanya ribuan ya? Ribuan, dan biasanya dilakukan di multi-center. Seperti contohnya yang Sinovac ini, di Indonesia kita dapat 1.620 relawan. Tapi di Brazil ada 13.000 relawan. Di Turki ada sekitar 9.000 relawan. Dan semuanya nanti datanya dipertukarkan gitu loh. Itu yang nanti menjadi bahan masukan ke Badan POM setempat untuk mendapatkan yang namanya emergency use authorization. Oke, jadi kalau paling cepat kira-kira kapan yang namanya vaksin gotong royong Vaksin ini? merah putih Merah ini, putih. ya merah putih ini. Ada gotong royong, ada banyak istilah. banyak istilah. Vaksin merah putih untuk vaksin gotong royong. Kita sih timeline kita kalau seandainya vaksinnya bisa kita terima di Maret ini, kita berharap di Q3 2021 itu sudah bisa. Q2 selesai EUA-nya, ya Q3 langsung kita produksi dan mungkin sudah bisa didistribusikan ke masyarakat. Oke, seberapa sulit ini semua prosesnya sebenarnya? Kalau ya sebenarnya tantangan terbesar lah apa? Tantangan terbesar memang di research ya. Bagaimana kita mulai bisa mengisolate virus itu tergantung dengan platformnya masing-masing sampai menjadi seed vaksin. Ini sebenarnya yang tingkat kesulitannya paling tinggi sebenarnya, karena kita harus memunculkan seed vaksin yang berkualitas industri sehingga nanti di proses itu lebih gampang dan juga hasilnya jauh lebih bagus. Bio Farma yang memang sebagai BUMN, tapi kan kita banyak kok bisnis farmasi lain ini semua supaya ini bagaimana kerjasamanya? Kan tadi disebut mungkin anak perusahaan seperti Kimia Farma, tapi kan banyak kan ini perusahaan-perusahaan farmasi yang lainnya. Bagaimana mereka dilibatkan, Pak Honesty? Jadi yang sekarang baru keterlibatan mereka itu dari sisi distribusi ya, karena kita minta bantu mereka untuk distribusi vaksinnya ke pelosok. Tapi di samping itu paralel dengan itu juga ada beberapa perusahaan farmasi yang mereka sedang mulai membangun kapasitas untuk bisa memproduksi. Ya, jadi ini kita harapkan juga. Karena selama ini kan memang yang produksi vaksin di Indonesia hanya Bio Farma. Iya, ini sebenarnya kan agak riskan. Agak riskan ya, agak riskan. Belum lagi kalau pandemi ini kan butuhnya kan luar biasa volumenya kan. Kemampuan kita sendiri kita nggak akan mampu. Jadi kita sangat senang sekali kalau ada swasta yang mau untuk bikin pabrik vaksin juga sebenarnya. Dan tentunya ini akan kolaborasi juga dengan kami Bio Farma sih, kita welcome untuk bisa melakukan kolaborasi dengan mereka. Secara keseluruhan, Pak Honesty, apa-apa saja yang ingin dikembangkan oleh Bio Farma dan bagaimana ini supaya istilahnya Indonesia ini kalau masalah kesehatan ini kita haruslah mandiri semuanya. Ya memang itu yang jadi pertanyaan besar dan ini harus dijawab oleh holding farmasi ya. Jadi pada saat kita diminta untuk membentuk holding farmasi ini, tujuannya adalah untuk bisa membantu pemerintah untuk mewujudkan yang namanya ketahanan kesehatan, health security kan. Bio Farma, Kimia Farma, Indo Farma. Portofolionya kita bagi. Bio Farma nanti akan fokus ke produk life science, ya vaksin, antisera dan produk yang biologik lainnya. Kimia Farma nanti akan fokus ke layanan kesehatan dan produk farma yang berbasis chemical. Kemudian Indo Farma akan fokus kepada alkes dan natural, produk natural. Nah, bersama-sama kita nanti juga melakukan program untuk mewujudkan itu 5 tahun ke depan seperti apa yang health security tadi itu. Nah, khusus untuk Bio Farma yang kita lakukan
bagaimana kita bisa memastikan teknologi kita update. Sekarang kita baru punya teknologi itu kan inactivated sama rekombinan. Nah, tahun ini kita juga akan mulai dengan PMN yang diberikan pemerintah, kita akan mulai untuk mengakuisisi teknologi baru yaitu adenovirus dan mRNA. Kimia Farma juga akan melakukan investasi kapasitas ke bahan baku dan juga layanan kesehatan. Indo Farma juga akan nanti ke medical device. Nah, satu tahap lagi, ini kan baru farmasi. Kalau kita ngomong klaster kesehatan, ada satu lagi yang ekosistem yang kita harus segera miliki atau akuisisi, yaitu layanan kesehatan. Nah, sekarang ada yang namanya BUMN rumah sakit ya, holding rumah sakit BUMN. Ini juga bagian dari rencana ke depan bagaimana antara farmasi dan layanan ini bisa satu atap jadi satu klaster. Ini yang diminta oleh Kementerian BUMN untuk segera kita wujudkan di tahun ini. Iya, dan semuanya juga tentu saja mengikuti zaman, teknologinya juga berkembang dan apalagi sekarang menggunakan AI dan lain sebagainya kan. Ini sangat penting, tapi yang jelas pandemi COVID-19 ini harus menjadi momentum untuk rebooting lagi sistem dan strategi untuk pertahanan kesehatan Indonesia ya. Sayang kalau kita kelewatan ya untuk kesempatan ini. Ini ujian luar biasa melihat bahwa kita tuh memang masih rapuh dan ini memang pelajaran kita untuk menjadi lebih mandiri gitu kan. Iya, dan kesehatan itu paling utama dalam kehidupan manusia. Kalau kita tidak sehat ya. Ya, bahasa kesehatan itu kan bukan hanya masalah sehat aja kan, masalah ekonomi, masalah sosial semuanya budaya, berkaitan. semuanya tentang healthcare. Baik, Pak Onesti, kita terima kasih banyak atas insight-nya, luar biasa. Kita tunggu ya semua dari hasil-hasil vaksin-vaksin yang kita harapkan kita bisa miliki, tapi kita juga idealnya kita bisa memproduksi sendiri sehingga Indonesia bisa mandiri dalam urusan kesehatan. Sekali lagi terima kasih, demikian insight kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Dan jangan lupa walaupun kita sudah ada program vaksinasi, masih harus rajin cuci tangan, menggunakan masker, hindari kerumunan. Demikian, terima kasih, sampai jumpa, stay safe, bye-bye.